Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rafi Febrian. My NPM 2441112. Baiklah, di sini semuanya saya akan menjelaskan apa itu Human Resource Management atau sumber daya manusia. Berikut kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Definisinya adalah definisi manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah pendekatan terencana untuk mengelola tenaga kerja atau karyawan agar dapat berkontribusi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, di sini juga ada filosofinya, yaitu karyawan bukan sekedar biaya, aset utama modal manusia memerlukan investasi, pemeliharaan dan pengembangan. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada tujuan strategis HRM. Nah, tujuan strategis HRM ini terdiri dari yang pertama yaitu mendukung tujuan bisnis. Apa sih mendukung tujuan bisnis sebagai gimana gitu? Yaitu untuk memastikan organisasi memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kinerja, memaksimalkan produktivitas individu dan tim melalui praktik manajemen yang baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu membangun budaya yang etis, aman, dan memuaskan bagi karyawan, dan kesejahteraan dan kepuasan kerja. Selanjutnya, memastikan kepatuhan, mengelola sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku. Masuk ke selanjutnya, di sini ada fungsi-fungsi inti MSDM. Itu adalah perencanaan dan perekrutan staf, yaitu dengan cara menganalisis kebutuhan ketenagaan kerjaan, melaksanakan rekrutmen dan seleksi dan pengembangan development. Nah, ini harus terstrategis ya, harus ada strateginya dan harus terstruktur agar kita mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya ada orientasi karyawan baru, yaitu meliputi pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi. Setelahnya ada manajemen kinerja, menetapkan standar kinerja dan sasaran, dan evaluasi kinerja dan pemberian umpan balik atau feedback. Nah, di sini manajemen kinerja itu sangat penting, yaitu karena menetapkan standar kinerja dan sasaran, karena bagi perusahaan memiliki standar kinerja itu sangat harus, karena agar mencapai tujuan perusahaan dengan baik gitu. Nah, setelahnya ada kompensasi dan kesejahteraan. Nah, di sini adalah merancang sistem gaji, insentif, dan tunjangan yang adil dan kompetitif, mengelola program kesehatan dan keselamatan kinerja atau K3. Nah, di sini juga penting untuk HR mengelola gaji karyawan, karena sekarang ini ya untuk menggaji seorang karyawan itu sudah ada standarnya, yaitu kalau biasanya itu kalau di luar tuh ada namanya UMR atau upah minimum nasional. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan mau itu milik negara atau swasta itu sudah menerapkan yaitu gaji UMR ataupun ya udah ada standarnya sendiri. Setelahnya adalah hubungan karyawan. Nah, menangani keluhan, konflik, menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis. Nah, di sini juga untuk HR ini sangat penting untuk menjaga hubungan antara karyawannya. Kenapa? Karena di dalam suatu tim atau di dalam suatu perusahaan ini sangat penting yang namanya chemistry. Kalau misalnya perusahaan itu sendiri tidak membangun hubungan yang baik dengan karyawannya, maka secara tidak langsung dia akan berdampak yang buruk pada perusahaan tersebut dan kinerja karyawan pun akan kurang optimal. Jadi peran HR sangat penting di sini. Masuk ke slide selanjutnya, ada yang di sini disebut dengan peran MSDM modern. Nah, kalau zaman dulu
HR tuh hanya mengurus administrasi saja, yaitu HR hanya fokus pada administrasi seperti penggajian, cuti, dan pemantauan dokumen. Tapi sekarang HR berpartisipasi dalam pengambilan putusan tingkat atas, memastikan strategi sumber daya manusia selaras dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada kegiatan strategis. Nah, selanjutnya lagi ada talent management, yaitu talent management ini adalah identifikasi dan pengembangan talenta. Selanjutnya ada perubahan budaya organisasi, memimpin upaya menciptakan budaya yang berfokus pada inovasi, kinerja, dan keragaman. Nah, selanjutnya lagi ada HR analisis, menggunakan data untuk memprediksi turnover karyawan, menilai efektivitas pelatihan, dan mengkonfirmasikan keputusan strategis. Nah, slide kelima, ada tantangan masa kini, yaitu adalah transformasi digital. Transformasi digital ini sendiri adalah mengintegrasikan teknologi seperti AI dalam proses HR dan melatih karyawan untuk keterampilan digital baru. Yang kedua ada fleksibilitas kinerja, mengelola model kerja hybrid atau jarak jauh yang menuntut perubahan pada kebijakan, pengawasan, dan kolaborasi. Retensi talenta, persaingan yang ketat membuat XR harus fokus pada employee experience atau di sini disebut dengan pengalaman karyawan dan pengembangan karir yang jelas untuk menahan karyawan terbaik. Nah, setelahnya ada keragaman dan inklusi, yaitu membangun tim yang beragam dan memastikan lingkungan kerja yang inklusif bagi semua latar belakang. Jadi kesimpulan saya di sini adalah HRM itu sangat penting bagi perusahaan, dan HRM itu sendiri harus mengikuti zaman dan mengikuti modernisasi. Dan juga HRM yang sekarang ini bukan hanya sekedar mengatur gaji, mengatur cuti, ataupun hanya mengambil keputusan yang kecil, tapi sekarang HRM ini sudah meliputi dengan hal-hal yang besar. Itu sudah kita sebutkan tadi. HR itu sudah melakukan keputusan yang besar gitu untuk perusahaan. Nah, itu saja mungkin menurut saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.